Salam damai Tuhan, saudara terkasih. Jumpa lagi dengan saya, Franciscus Ransus, host YouTube channel Katolik, Biji Sesawi berakar dan bertumbuh dalam Kristus. Saudara, apakah saudara pernah mendengar isi doa ayah ibu saudara? Doa orang tua ada dua. Pertama adalah doa yang biasanya didengar oleh semua anak dalam satu keluarga, karena doa itu dilakukan bersama-sama. Doa yang kedua adalah doa yang dilakukan diam-diam, tersembunyi oleh orang tua. Doa ini adalah doa pergumulan ayah dan ibu bagi anak-anak mereka. Sering, saudara, doa ini dilakukan dalam diam, tanpa kata-kata. Kadang dilakukan dengan derayan air mata. Ada pula orang tua yang mendoakannya sambil berpantang dan berpuasa. Banyak orang yang percaya, saudara, bahwa doa pergumulan orang tua besar kuasanya. Saudara, dalam video kali ini saya hendak berbagi dua kisah Alkitab tentang betapa dahsyatnya doa pergumulan orang tua. Kisah pertama diambil dari Markus pasal 5 ayat 21-24, diteruskan dengan ayat 35-43. Dalam kisah itu, seorang ayah bernama Yairus bergumul untuk menyelamatkan nyawa anaknya. Kisah kedua dari Injil yang sama, Injil Markus, pasal 6 ayat 24-30. Seorang perempuan Sirofenisia bergumul demi melepaskan anaknya dari kerasukan setan. Sangat menarik, saudara. Dalam melakukan doa pergumulan, dua orang tua yang berbeda dalam dua kisah berbeda itu memperlihatkan sikap iman yang persis sama. Sikap pertama, dalam seluruh pergumulan, mereka terus membuka diri, membuka hati bagi kehadiran Tuhan. Keterbukaan itu membuat perempuan Sirofenisia bisa mendengar, saudara, mendengar kabar bahwa Tuhan datang. Keterbukaan yang sama membuat Yairus melihat Tuhan sedang melawat daerahnya. Itulah sikap dasar mereka. Sikap yang kedua adalah langsung mengambil langkah konkret, langkah iman saat mengetahui Tuhan datang. Dalam dua kisah berbeda itu, masing-masing mereka segera mengambil langkah, yaitu lari, mencari dan menjumpai Yesus, walaupun mereka harus menerobos lautan manusia yang datang berkumpul mendengarkan pengajaran Tuhan. Sikap ketiga, saudara, bersungkur di kaki Tuhan. Saat kedua orang tua itu berhasil menemui Tuhan, keduanya langsung tersungkur di kaki Tuhan tanpa mempedulikan lautan manusia di sekelilingnya. Kerendahan hati yang luar biasa mereka tunjukkan. Pada titik itulah, saudara, isi hati mereka, doa pergumulan yang selama ini dilakukan secara tersembunyi dan diam-diam, dicurahkan kepada Tuhan Yesus. Doa mereka singkat, namun dilakukan dengan segenap jiwa raga mereka. Yairus berdoa kepada Tuhan Yesus demikian. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya, dan letakkanlah tanganmu di atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Perempuan Sirofenisia berdoa kepada Yesus demikian. Usirlah setan dari anakku. Saudara terkasih, saya sungguh yakin bahwa kedua orang itu berdoa sambil berderayan air mata. Tubuh mereka bergetar-getar. Batin mereka sambil tergoncang-goncang. Sikap yang keempat yang mereka tunjukkan dalam melakukan doa pergumulan adalah teguh melewati ujian akhir iman sebelum detik-detik doa mereka dijawab oleh Tuhan. Iman Yairus diuji saat ia tiba di rumahnya.
kerabat keluarganya keluar dan mendapati dia dan berkata, "Anakmu telah meninggal dunia, tidak ada gunanya kamu merepotkan Tuhan." Ujian itu, saudara, tentu meluluh lantahkan hatinya. Namun, dia tidak bergeming. Dia teguh, berpasrah, bersandar total kepada Tuhan Yesus. Perempuan Sirofenisia juga harus melewati ujian final keteguhan imannya. Dia diuji langsung oleh Tuhan, dan Tuhan berkata kepada dia, "Biar anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan dilemparkan kepada anjing." Perempuan Sirofenisia melewati ujian itu dengan berkata kepada Tuhan Yesus, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Saudara, jawaban perempuan itu adalah jawaban iman. Jawaban yang membuktikan kesungguhan hatinya di hadapan Tuhan. Karena itulah, saudara, Tuhan Yesus mengabulkan doa pergumulan kedua orang itu dengan keajaiban, dengan mujizat. Anak Yairus dihidupkan dari kematian. Dan anak perempuan Sirofenisia dibebaskan secara permanen dari kerasukan setan. Seketika itu juga. Saudara terkasih, itulah kedahsyatan doa pergumulan orang tua. Doa yang dilakukan dengan segenap jiwa raga dan berlandaskan pada cinta yang tulus dan tiada batas bagi anak-anak. Jika saudara adalah seorang anak, benahilah sikap saudara terhadap ayah ibu saudara. Jika saudara adalah orang tua, mari kita belajar tentang teladan doa pergumulan dua orang tua itu. Terima kasih. Semoga video ini memberkati hidup saudara.